Bentar, cek dulu, matiin dulu. Oke. Oke, Aduh. Ready? tunggu sebentar. 3, 2, 1. Tunggu bentar. And Dikit. Alright. go. Yuk, kalau ada yang punya 2 device bisa lihat di satunya device-nya lagi, tapi Ya. suaranya tolong dikecilin. Oke, Kita let's udah go. ada di dalam And Instagram Live. Go. Oke. Ya, oke, selamat teman-teman. Oke. Sorry. Suara kecilin. Rekam. Yep. Ibu, aku lagi syuting ya. Oke. Mulai ya. Mari kita Yes, mulai. Ini udah masuk di Instagram, udah ada 888 orang yang nonton. Yes. Langsung aja kita mulai. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di live Instagram sesi 2 bersama Indonesian Still Photographer. Hari ini seru banget. Hari ini kita bakal ngebahas tema seputaran still fotografi sebagai pilar utama sebuah materi utama promo sebuah film. Hari ini banyak banget yang bakal kita bahas. Kita mulai dari materi promo yang melibatkan still fotografi, materi promo apa aja yang menggunakan aset-aset still fotografi, bagaimana proses kreatifnya, juga ke proses pemilihan still photographer dari rumah produksi itu sendiri, dan juga kiat-kiat dari publisis dalam memilih materi promo untuk sebuah film. Hari ini saya Iqbal Ramadan sebagai host teman-teman semuanya, nggak sendirian. Saya hari ini sudah bersama 3 still photographer. Yang pertama ada Josh Felix, boleh halo-halo dulu. Hai. Halo. Yang kedua ada Yusuf Yudo. Halo. Yang ketiga ada Koko Jatmiko. Halo semua. Yes, jadi mereka bertiga ini adalah still photographer dari berbagai film-film ternama di Indonesia, mulai dari Filosofi Kopi, nanti kita cerita tentang hari ini, Sebelum Iblis Menjemput, Hit and Run, Bumi Manusia yang ada sayanya, dan lain-lain. Dan lain-lain. Untuk profilnya, buat teman-teman yang penasaran sama sepak terjang dari still photographers ini, silakan lihat di akun Instagram mereka masing-masing yang ada di layar. Nggak cuma still photographers, hari ini kita juga ada Mas Alvin Haris, graphic designer dan juga digital imaging untuk poster-poster film di Indonesia. Halo Mas Alvin. Halo. Hai. Lalu yang berikutnya kita ada, apa manggilnya, tante, kakak, mbak? Tante. Ya, Bude. Panggilnya Bude ya, Iqbal. Bude. Ada Bude Nazira Senur. Orang publisis dari Publicis. Halo Bude Nazira. Aduh. Dan yang terakhir kita ada di sini Kak Alzaidi, seorang produser film dari rumah produksi. Anu dong. Yes. Jadi selamat datang buat teman-teman yang baru hadir. Hari ini kita bakal ngobrolin still fotografi sebagai pilar utama untuk materi promo sebuah film. Sebelumnya mungkin gue pengen ngasih background dulu kalau still photographer itu mungkin merupakan salah satu departemen yang paling penting dalam sebuah produksi film. Bagaimana tidak? Karena mengutip dari Bang Joko Anwar, bahwa still photographer itu adalah mata dari sebuah produksi film yang tidak pernah tertutup. Karena mereka menangkap adegan yang ada di depan kamera ataupun yang ada di belakang kamera. Nah, seiring berjalannya waktu, tugas still photographer tidak hanya terbatas sekedar direkam kontinuitas untuk menyambungkan antara adegan satu ke adegan lainnya. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, still photographer juga akhirnya bertugas untuk menjadi produser utama, craft maker untuk materi-materi promo yang akan digunakan ketika film itu tayang sebelum ataupun sesudahnya. Nah, langsung aja kita ke salah satu still photographer. Mungkin Pak Jos Felix dulu kali ya. Asik Pak Jos Felix. Pak Jos. Ke Pak Jos dulu. Mungkin boleh dikasih Pak
sedikit brief buat teman-teman di rumah yang lagi nonton. Sebenarnya tugas still photographer tuh apa sih? Motret lah. Jelas dong. Namanya juga fotografer. cuma apa aja sih yang dilakuin di set gitu sama. Maksudnya kita ya tugasnya ya motret semua kegiatan yang ada di dalam set atau di luar set film sih, Dek. Oke. Yang nantinya foto-foto kita ya dipakai buat materi publikasi film tersebut. Oke. Lalu ketika lagi proses pemilihan itu, apakah still photographer juga ikut memilih? Apakah itu semuanya keputusannya produser atau publisis? Nah, biasanya setiap rumah produksi ya beda-beda regulasinya ya. Oke. Ada yang dilibatkan, ada yang dia cuma setor foto aja terus sisanya yang ini si publisis. Makanya Oke. macam-macam sih. I see. Mungkin maksudnya bisa nambahin. Iya, Pak Ucap mungkin mau nambahin? Tapi biasanya, tapi setidaknya dari pihak still fotografernya sendiri sudah menyortir ya. Maksudnya bagian mana yang akan diserahkan kepada pihak publicist atau produser untuk dipilih lagi oleh mereka gitu. Kalaupun mereka akhirnya ada pertimbangan lain di luar foto yang kita pilih juga biasanya juga dipersilakan juga. Tapi setidaknya kita, karena kan banyak ya foto yang kita ambil dalam sehari aja berapa foto berapa ratus kan. Jadi setidaknya kita mengurangi beban kerja lah teman-teman yang akan menjadi untuk memilih foto-foto tersebut. Gitu, Bang. Oke. Nah, proses fotonya sendiri itu biasanya dilakukannya sebelum produksi kah? Atau setelah? Atau lagi produksi? Atau gimana biasanya? Iya. Sebenarnya tergantung ini juga ya. Maksudnya sebelum itu biasanya ada sih proses sebelum produksi. Mungkin biasanya ada reading juga kita ambil beberapa ya. Ya, jadi kayak behind the scene gitu dong ya? Reading, terus proses behind the scene, terus nanti ketika masuk foto props itu bisa dipergunakan untuk nanti di produksi filmnya. Tapi kadang-kadang foto props itu berguna juga untuk nge-backup tiba-tiba nanti buat foto poster yang nggak jadi, yang nggak itu. Kadang-kadang foto props bisa berguna juga di situ. Nanti kita akan ya, bahas foto poster dari mulai proses pemilihan dan proses kreatifnya. Tapi mungkin sekarang sebelumnya ke Pak Produser dulu kali ya, Bapak Edi, Kak Edi, Al-Zaidi. Nah, kalau dari rumah produksi sendiri, ini aku sebenarnya penasaran banget sih. Apa pertimbangan dari sebuah rumah produksi ketika memilih seorang still photographer, Kak? Apa pertimbangan namanya? Kalau dari aku pertama adalah aku harus melihat portfolionya dulu. Jadi aku dari 3-4 produksi film ini memang still photographer adalah salah satu elemen terpenting. Tadi udah dikemukakan bahwa still photographer plus behind the scene photography itu memang tujuannya adalah untuk materi publikasi dan promosi, utamanya adalah itu, tapi juga untuk dokumentasi internal kita. Penilaian pertama saya ketika melihat calon still photographer adalah ya tentunya portfolio, harus melihat hasil fotonya yang pernah dilakukan gitu loh. Saya pernah bereksperimen juga, nggak harus still photographer itu pernah menjadi on-set still photographer. Kadang-kadang dengan kemampuan dia cuma punya kemampuan dan taste yang bagus, dan dia belum pernah sebelumnya, saya pernah merekrut juga menjadi still photographer. Tapi tentunya semua itu perlu dengan ada duduk bareng dan briefing bahwa apa sih still photography itu dan apa sih behind the scene itu, formatnya seperti apa, dan etika di produksi dan di lapangan seperti apa, kurang lebih seperti itu sih. Jadi I have to like their portfolio sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari rumah produksi sendiri, ketika setelah memutuskan siapa still photographer yang akan dipilih untuk sebuah produksi, sebenarnya seberapa penting pre-planning untuk materi apa aja yang harus diambil sama still photographer ini gitu? Yeah, that's a good question sih. Sebenarnya
kadang memang kita udah memplanting. Pertama dari seringkali yang terjadi seperti itu. Memang kita udah tahu bersama dari skenario kita udah tahu desain visual yang akan dilakukan oleh director kurang lebih apa. Adegan-adegan apa yang akan dilakukan gitu loh. Dan juga misalnya ada set tertentu atau lokasi-lokasi tertentu yang mungkin cukup spesial dan penting. Buat kami para produser tentunya harus memperhatikan itu. Apa sih key message apa yang mau disampaikan dalam saat materi publikasi? Apa komunikasi strategi yang akan dilakukan oleh produser tersebut gitu loh. Kayak I think kalau yang misalnya saya kasih contoh di film kita, let's say Ali dan Ratu-Ratu Queens, let's say kita mau ngangkat tema family non-family, kita ngomongin sesuatu yang warm, sesuatu yang hangat gitu loh. Sebuah journey coming of age. Nah, itu yang harus kita eksplorasi sehingga sebelum terjadinya proses syuting, kita udah ngobrol sama still photographer bahwa ini yang saya mau capai, mood-moodnya adalah ini. Jadi ada yang mungkin by design, ada yang mungkin terjadi secara organik, dia men-capture momen-momen spesial itu yang ternyata bagus, dan akan kita pakai sebagai materi publikasi. Ada juga yang memang kita udah desain gitu. Nanti di adegan ini kebetulan adegannya adalah di sebuah, let's say di suatu lokasi gitu, depan apartemen atau depan I don't know, itu apa aja mereka berkumpul, kita coba desain di situ. Kita tampilkan. Jadi bisa juga memang part of the adegan atau jadi still fotografi, ada juga yang memang kita set foto di lapangan ya, semua ganti kostum, jadi di stage gitu. Oke. Wah, lu mantep banget jawabannya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, selamat datang. Kita lagi membahas still fotografi sebagai materi promo utama dalam sebuah film. Selamat bergabung di diskusi ini, semoga bermanfaat. Sekarang pertanyaannya mungkin balik lagi ke still photographer. Aku pengen nanya sama Mas Koko gitu. Biasanya kalau Mas Koko sendiri sebagai still photographer, approach-nya tuh ketika lagi moto tuh seperti apa sih? Apakah mengikuti insting, feeling, aesthetic? Gue tuh kayak gini, jadi gue mau fotonya kayak gini. Atau lebih banyak ketika masuk di dunia still fotografi, apakah harus lebih banyak mengikuti arahan dari rumah produksi, Mas? Jadi sebenarnya banyak juga sih perbedaan dari setiap still foto kan. Ada yang kita membaca dulu nih, kan kita harus membaca skripnya dulu. Jadi kita membaca skripnya dulu, ini adegannya oke nih. Terus ada juga dari produser, kita juga ada ngobrol, nih nanti ada adegan ini yang harus kita kita capture foto, yang terus kita juga dapat note dari sutradara bahwa ini ntar misalkan kayak proses film hit and run tuh ada proses kita tabrak-tabrakan mobil segala macam. Nah itu perlu banget di capture nanti untuk sistem promo filmnya. Nah terkadang juga untuk still fotografi di film ini banyak yang kita memilih foto-foto itu memang banyak sekali gitu, tapi memang banyak kita bantu dengan pemilihan yang dijelaskan sama si Yusuf sih. Jadi prosesnya sangat sangat jelas sekali, sudah step-stepnya sudah dijelaskan dari produser memberikan informasi bahwa kita harus membaca dulu membaca skenario dan terus kita tahu skripnya seperti apa dan kita standby di sana, kita foto di sana. Dan ada salah satu foto sutradara, terkadang dia mengingatkan kita bahwa ini bagus, ayo semuanya diulang lagi adegannya, ganti bajunya yang tadi, kita foto ulang untuk kebutuhan poster, mungkin ada itu. Gitu sih. Berarti sebenarnya kalau nangkap dari omongan Mas tadi, sebagai still photographer nggak cuma harus bisa moto, yang pasti dong. Maksudnya nggak cuma harus punya skill yang mumpuni di bidang fotografi, tapi harus juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua lini di tim produksi film ya. Jadi kita memang harus ngeblend sama semua yang ada di sekitar kita gitu. Jadi nggak hanya satu divisi aja gitu. Jadi memang kan foto ini kita fotografer, kita harus bisa mengcapture keseluruhan proses syuting.
baik dari behind the scene dan stillnya gitu. Jadi memang kita harus pertama ya kita harus cair, makanya kayak komunikasi itu penting banget. Jadi jangan sampai still foto ini kita nggak jago untuk berkomunikasi semua gitu. Jadi komunikasi itu penting untuk sebuah foto sih sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, ini dari sekian bisa ribuan foto dong berarti dalam sebuah produksi Betul, film betul. ya. Total maksudnya gelondongannya itu pasti kan banyak banget. Banyak Nah, lalu setelah dikurasi dari misalnya let's say ribuan lalu jadi ratusan, 100 gitu misalnya. Ini pertanyaannya buat Bude Nazira. Buat publisis. Bude masih azan nggak Bude? Itu di mute tuh. Dia udah ada urusan tadi sekaligus. Iya, jadi ini kan dari semua foto yang udah diambil sama still photographer ketika lagi produksi film, yang mana itu hasilnya ribuan, gelondongan banyak, yang sudah disortir lagi. Nah, itu sebenarnya bagaimana caranya publicist untuk memilih foto mana aja yang harus keluar, yang mana aja yang boleh keluar gitu. Oke, jadi sebelumnya, by the way, Iqbal jadi host canggih banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Jangan digituin dong. Jangan digituin ntar jadi panik nih. Profesional ya. Jangan. Isi santai gue sebenarnya. Next Oke, level. jadi gue mau cerita dikit Kak. Jadi kalau misalnya dari sisi publicist kerjasama dengan rumah produksi atau produser atau sutradara, pasti sama juga dengan teman-teman still photographer tadi, treatmentnya kan beda-beda gitu ya. Yeah. Dan ini berbagai macam tipe juga nih. Ada beberapa produser. Sebelumnya aku cuma mau bilang sebagai publicist, aku yakin semua publicist sangat senang kalau di involve atau diajak dari awal gitu. Okay. Nah, tapi memang sayangnya, let's say dalam setahun ini misalnya publicist, let's say pegang 11 film. 3 film diantaranya itu kita nggak tahu menahu soal poster. Tiba-tiba udah jadi gitu kan. Which is fine karena memang itu tidak ada di kontrak atau job desk dan bukan mungkin kan kredibilitas kita untuk memilih-milih si poster itu. Tapi kalau misalnya kita tarik mundur, poster itu kan sama seperti trailer adalah salah satu tools yang digunakan untuk publisis mengkomunikasikan brand dan produk film tersebut ke publik lewat media gitu kan. So at the end of the day itu adalah toolsnya kita gitu. Sama aja kayak kita disuruh berperang, tapi alatnya kita nggak ngelihat duluan kan. Jadi kayak Make sense. misalnya nih, let's say ini alhamdulillah pernah terjadi ya. Cuman can you imagine misalnya nih kita mau bikin film message-nya adalah film drama romantik gitu. Tiba-tiba posternya pas muncul, kok komedi banget. Ini gimana kita ngomongin ke depannya ya gitu kan. Things like that yang kita pingin hindari sebenarnya. Nah, kembali kepada soal pemilihan, again dengan treatment yang berbeda dari setiap produser dan rumah produksi. Alhamdulillah karena dari awal udah banyak yang menginvolve para publisis, itu sering banget tektokannya. Salah satunya dengan Bapak Al-Zaidi, kita udah kerjasama. Ini film ketiga ya, dia? Nice. Film ketiga lah. Walaupun berantem mulu kita loh. Produser, publisis, berantem. Total 4. Mati lah ya, iya. Ini udah 4 kali. Nah, tapi ada beberapa produser juga yang sangat hands-on, seperti Edi, atau juga sutradara yang sangat hands-on, yang dari awal itu, Mbak Mira juga salah satunya, udah gitu Bang Joko juga, waktu Gundala, publisis selalu diajakin untuk ikut milih foto-fotonya gitu. Kadang-kadang malah kita yang disuruh milih duluan, kita filter, lalu kita kasih lihat ke produser, gimana nih pilihan kita. Nah, tapi tadi benar juga nih yang para teman-teman still photographer sempat mention, filter pertama dari mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan itu memfilter pertama untuk ke publisis. Kalau mau dilihat flow-nya ya. Publisis lihat itu bisa barengan sama produser, bisa barengan dan juga gantian. Cuman dari setelah udah di filter sama still photographer baru kita lihat, oh ya, wah ini bisa buat sosmed nih. Wah ini cocok banget nih buat nanti nih lebaran. Wah ini bisa buat teaser. Itu baru bisa ada perbincangan dan diskusi lebih lanjut di promo film. I see. Jadi hubungan dari publisis dan still photographer juga chemistry-nya mesti ada karena dikit-dikit kita yang butuh materi gitu. Karena toolsnya publisis sesuatu toolsnya publisis ya foto-fotonya still photographer ini kan gitu. Exactly. Terus, salah satunya betul. First ini sebenarnya out of curiosity aku sih. Aku kepo banget sebenarnya. Kalau ini semacam kayak case study sih.
namanya Kanazira. Jadi kalau aku sebenarnya penasaran banget bagaimana sebenarnya proses penentuan apa aja yang harus keluar gitu. Mungkin tadi udah dijawab, cuma bagaimana kalau misalnya apa pendapatnya kalau di Indonesia itu sebenarnya ketika satu film keluar itu nggak jarang antara promonya atau foto yang keluarnya sporadis, jadi tidak keluar dari official account suatu film. Misalnya kalau di Hollywood kan kita bisa ngelihat ketika ada suatu film, mungkin satu film materi promo foto yang keluar itu cuma ada 10 gitu. Tapi itu pun semua dikeluarinnya secara bertahap dan secara organized gitu. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia kita nggak jarang gitu. Dari pengalaman aku pribadi ngelihat banyak foto-foto yang bocor, yang tidak official, yang akhirnya ya mungkin secara tidak langsung menjadi materi promo gitu. Cuma secara skema garis besar publishingnya harusnya foto-foto ini tidak keluar dari akun-akun yang lain. Nah, kalau dari publisis sendiri itu gimana cara strategi untuk tidak membiarkan itu terjadi? Lalu bagaimana caranya untuk tetap memberikan foto-foto yang mungkin tidak sebanyak yang orang-orang bayangkan gitu, nggak sporadis, tapi juga at the same time tidak membuat mereka bosan gitu. Ya. Oke. Iqbal, pertanyaannya bagus banget karena again aku percaya kalau sebuah produksi dan juga promosi sebuah film itu kan kayak orang tua ya, kayak sebuah rumah. Kalau orang tuanya seperti apa, anak-anaknya ngikut gitu ya. Okay. Jadi sangat dibutuhkan kerjasama produser dan juga sutradara yang which alhamdulillah so far Publicis banyak kerjasama dengan orang-orang yang cukup OCD dalam mengeluarkan dan sangat berstruktur mengeluarkan ini, ya kan? Seperti yang tadi aku sebutkan beberapa nama juga. Logikanya nih, ketika misalnya untuk menjawab pertanyaan Iqbal nomor 1, ketika Publicis diajak dari awal, let's say ada salah satu film yang tanpa aku sebutkan yang tahun ini Publicis pegang, belum syuting dan of course kalau belum syuting kan lebih confidential lagi ya apa-apa segala macamnya gitu kan. Nah, tapi udah sangat semangat sampai ya takut bocor gitu kan. Nah, ini karena Publicis dilibatkan dari awal, Publicis jadi gawangnya keluarnya foto. Jadi yang kita lakukan pada saat ini adalah ketika misalnya, dan ini kita nggak bisa salahin mereka juga, namanya juga excitement ya, Bal ya. Kita juga ingin memastikan semangat positif itu dari kru, dari pemain, dari partner segala macam itu kita rangkul gitu. Tapi kita rangkulnya juga at the same time kita bilangin, guys, ini ada timeline yang kita lagi bikin nih. Makanya kita juga mesti share apa yang kita mau bikin ke depannya gitu. Misalnya kepada partner, kepada pemain-pemain yang akan ikutan promo, supaya mereka tahu the bigger picture. Oh iya ya, kalau misalnya gue ngepasin sekarang bocor ya gitu. Jadi understanding itu mesti ada gitu. Nggak bisa kita yang main otodidak, nggak boleh kayak polisi gitu kan, polisi sosmed gitu kan. Yang ada malah mereka cuma merasa dilarang. Apa hang ya? Hah, enggak. Lanjut. Seru nih. Oke, jadi Publicis itu juga kita nggak mau jadi polisi sosmed yang main nggak boleh, tapi kita nggak ngasih tahu alasan di belakangnya. I'm sure at the end of the day semua keinginan pemain, kru, partner, sponsor, filmmakers itu adalah sama. Mereka excited terhadap filmnya kan. Kalau mereka tahu, oh ternyata ini sama-sama kita mau bikinnya nanti 2 bulan sebelum kita press con kita baru kasih teaser, mereka ikut semangat gitu. So I think the biggest key juga salah satunya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini tidak cuma bisa di tim promo doang, karena yang ngejalanin syuting bukan tim promo, yang ngejalanin syuting tim produksi gitu kan. Yeah. Jadi banyak banget nih kerjasama yang mesti bertanggung jawab sama-sama untuk make sure timeline sakral ini dipegang gitu. Karena aku agree banget sama Iqbal, paling asik ngejain film yang timeline-nya tuh sesakral mungkin sampai kita tuh kayak ngerasa di Hollywood, yang kayak itu nggak boleh bilang, itu kan excited sekali ya, kayak di luar negeri gitu. Nah, kita mau standarnya juga kayak gitu. Nah, memang ini tidak mudah dan perlu edukasi dan mengingati teman-teman juga terus menerus ya, karena bukannya apa-apa. Timeline ini dibuat udah dipikirkan ABC sampai Z-nya gitu kan. Jadi kalau ada bolong dikit ya it will ruin the whole timeline gitu. Itu sih, tapi memang jadi salah satunya adalah komunikasi, nggak cuma di tim promo, tapi tim produksi juga ada
bridging ke sana sehingga mereka tahu oh ini yang mereka do's and don'ts. Yang kejadian sama Publicis so far adalah biasanya rumah produksinya atau head of studio lempar ke kita. Jadi dia bikin message, misalnya ketahuan nih ada yang bocor satu foto gitu ya. Dia bikin message mengatasnamakan Publicis jadi terima kasih atas semua antusiasmenya, positif energinya segala macam, tapi mulai saat ini kita sudah ada timeline besar dan mohon kalau kita mau ngepost di sosial publik boleh minta approval dulu ke tim Publicis kayak gitu. So it's one way. Berarti kalau menurut jawaban itu berarti antara still photographer, produser dan publicist sebenarnya kerjanya dalam suatu circle in a way ya. Maksudnya semuanya harus punya komunikasi yang baik dari sesama lain. Nah, kalau kayak gitu simple sih sebenarnya pertanyaannya. Berarti sebenarnya kalau secara skema udah ada tapi excitement dari kru dan pemain juga tidak bisa dibendung dan fans dan lain-lain. Jadi sebenarnya still photographer tuh boleh menggunakan hasil foto aset tersebut nggak untuk kepentingan pribadi gitu, untuk misalnya ngupload di Instagram mereka masing-masing. Siapa? Mungkin Pak Ucup. Oke. Sebenarnya di awal sebenarnya kita juga tahu dalam kontrak biasanya sebenarnya sudah ada perjanjian bahwa kita tidak boleh mengeluarkan foto apalagi masih dalam proses syuting ataupun setelah proses syuting pun kita harus ada izin-izin tertentu juga. Oke. Kalaupun terkadang dan itu memang sudah ada kalaupun kita mengeluarkan yang di luar di luar dari yang sudah disiapkan oleh tim Publicis ataupun dari rumah produksi tersebut, biasanya kita mention dulu ke mereka bahwa kita akan mengeluarkan foto yang ini sebagai bagian dari bagian kita untuk catatan portfolio kita, karena dalam perjanjian kita juga sudah bahwa kita juga boleh menaikkan foto tersebut untuk sebagai bagian dari portfolio kita, tapi secara legal kita nggak pernah punya hak foto tersebut kan. Foto itu punya PH, kita hanya punya hak intelektual bahwa kita yang mengerjakan foto tersebut dan kita gunakan untuk next project PH yang lain ataupun untuk mencari pekerjaan yang lain gitu aja sih sebenarnya. Oke, menarik banget. Sebenarnya melanjuti jawaban Pak Ucup tadi yang pertama tentang proses still photographer dalam sebuah produksi film tuh nggak cuma ketika lagi produksinya doang, tapi biasanya sebelum dan bahkan sesudah, dari mulai proses reading untuk menjadi behind the scene dan lain-lain. Boleh nggak mungkin Pak Jos kali ya, boleh nggak sih di breakdown ada apa aja sih sebenarnya materi-materi promo yang digunakan yang menggunakan aset-aset still fotografi itu sebenarnya ada apa aja sih? Tadi ada poster. Terus ada apa lagi tuh? Ada karakter buat di sosial media juga ada tuh, harus tuh kayak namanya key art namanya. Jadi kita memfoto karakter si dalam film itu. Oke. Nah, ada juga hal menarik ketika kemarin gue ngerjain Ali, ini gue share ya. Gue baru tahu kalau ada tuh pre-teaser poster. Pre-teaser tuh maksudnya teaser. Nah, itu dia. Jadi yang kemarin teaser keren tuh. Iya kan? Mungkin bisa jelasin kali ya sama Pak produser ya. Boleh. Si ini kan gambarnya ada nih. Iya gak? Gambarnya udah ada nih si pre-teaser poster. Yang ini tuh pre-teaser namanya. Katanya yang gitu. Terus kita baru tahu gitu. Oh ini pre-teaser. Soalnya ini kan jauh sebelum kita syuting kan? Ini belum syuting sama sekali sih. Iya. Ya kalau bisa diceritain sedikit, sebenarnya ini juga Bubu udah terlibat sih. Jadi kalau dari PH atau produser, biasanya kita akan melist down deliverables-nya apa aja gitu, yang akan kita gunakan gitu, tools-toolsnya yang akan kita gunakan untuk milestone-nya ini apa aja buat film, sebuah project film gitu. Kalau tentunya nomor satu adalah official poster film, itu yang kita akan pakai. Either kita set di studio, apakah itu juga kita set di lapangan, atau itu adalah part of the still photography yang kita udah pilih untuk dijadikan poster. And then kita punya poster film, nggak mesti satu dan juga bisa beberapa, tergantung
tergantung strategi komunikasinya juga dan strategi produsernya. Contohnya yang nanti kita cerita hari ini tuh punya 2-3 jenis poster, let's say Ali dan Ratu-Ratu Queens, dan misalnya film-film saya sebelumnya biasanya ada dua image, 2 key art poster, yaitu official poster dan juga teaser poster. Tapi bisa juga let's say nanti someday next project udah official poster langsung 2 aja gitu. Bisa seperti itu sih. And then saya suka bikin juga kayak karakter foto. Jadi kita akan memotret dan juga para karakter-karakter yang yang akan kita publikasikan dan kenalkan ke audience. Dan juga tadi teaser poster sebenarnya itu cuma dalam rangka gini. Kita punya kebutuhan bahwa ini hubungannya sama publisis. Kita punya kebutuhan bahwa kita mau announce. Itu milestone pertama bahwa kita dari PH rumah produksi Palari Films akan announce, akan membuat sebuah film dalam tahap proses sebelum syuting gitu. Ali dan Ratu-Ratu Queens, kita ada announcement yang main film siapa, ada Iqbal Ramadan, ada siapa dan gimana. Nah, kita butuh satu image yang sebenarnya satu image yang akan digunakan oleh produser dan juga publisis sebagai komunikasi bahwa this is the image. Jadi butuh istilahnya kayak this is the film. Kita belum punya poster film, kita belum syuting. Dan pancingan kita lah ya bahasanya. Kita udah pancingan, iya. Iya. Nah ini kalau ngelihat gambarnya nih di layar. Dan sama Mas Alvin by the way. Nah itu dia. Ini makanya aku mau nanya ke Mas Alvin. Ini proses kreatif untuk dari mulai foto yang backgroundnya plain lalu ke backgroundnya Empire State Building. Ini proses kreatifnya, proses diskusinya gimana ya Mas? Waktu itu kan gue dikasih brief sama Mas Edi. Itu job request-nya dari awal nih dari pre-teaser. Terus udah gitu teaser poster, nanti official poster sama karakter poster kan. Terus udah gitu Mas Edi abis syuting itu ngasih beberapa still foto untuk gue pelajarin mengenai settingnya, ekspresinya, wardrobe-nya, terus hubungan antar karakter. Gue ngelihat semua di still foto Ali dan Ratu Queen gitu. Terus udah gitu baru abis itu masuk ke sketch, gue sketch alternatif posternya dan teasernya. Terus udah gitu kita foto sesi, terus udah gitu masuk ke digital imaging sih. Gitu. Foto sesi yang cukup sangat amat itu ya. Iya, itu gue nggak akan lupa sih. Ceritain coba Mas Yos. Ini kita sambil next kali ya. Ini kan pre-teaser. Mungkin bisa diliatin nggak kalau ada foto-foto teaser atau karakter poster supaya teman-teman yang di rumah yang mungkin baru datang jadi bisa ngerti juga kita lagi ngobrolin apa. Karakter poster. Boleh karakter poster. Poster Ali belum jadi ya. Belum. Jangan. Ntar aja. Jangan yang belum tayang. Oh iya. Mungkin ada ini karakter posternya. Sorry. Nah. Gitu. Oke. Coba bentar. Jadi buat teman-teman yang baru datang, kita lagi ngebahas still fotografi sebagai materi utama promo sebuah film. Selamat datang di diskusi ini. Sekarang kita lagi ngebahas aset-aset apa aja yang menggunakan hasil still fotografi sebagai materi promo. Ini tadi barusan kita bahas pre-teaser, sekarang kita bahas karakter poster. Ini sebenarnya jadi karakter poster ini untuk apa gunanya? Siapa tuh yang mau jawab? Pertanyaannya ke siapa ya? Still photographer mungkin? Atau produser? Mungkin kalau gunanya mungkin lebih produser kali. Lebih kayak produser kali ya. Boleh. Kayak di ini biasanya buat materi yang di mana nih, Kak? Jadi gini, kadang-kadang kan di setiap project kan tentunya yang kita tahu bahwa apa sih tools jualan kita, apa sih yang kita mau sampaikan. Pertama, of course kita mau menyampaikan judul film, sebuah project film yang orang harus tahu, oh ini apa tema besarnya,
kira-kira ceritanya bisa dilihat apa yang bisa dilihat dari satu image foto juga udah bisa menceritakan itu, dan juga siapa karakternya. Dalam artian belum tentu nggak harus, misal gini, kita kadang-kadang punya privilege, kita punya aktor besar. Oke, yang main Iqbal, oke, yang main Putri Marino atau siapa gitu. Orang udah ada pancingan itu, tapi orang butuh tahu juga karakternya siapa, dia berperan sebagai apa. Oke. Kira-kira apa sih peranan si karakter ini dalam film ini? Jadi ketika kita menampilkan dan mengintroduce yang mostly dilakukan secara digital, itu kita biasanya udah langsung mengenalkan bahwa inilah adalah si karakter dengan membuat narasi itu sih, kurang lebih. Jadi orang yang tadinya mungkin melihat posternya aja, oke, dia udah bisa menebak, ini Iqbal adalah seorang remaja yang melakukan perjalanan ke New York, let's say. Tapi apa sih dia, apa sih yang dia cari? Nah, biasanya kita ada masing-masing lagi pengenalannya dengan karakter fokus lah ya. Yeah, exactly. Gitu. Oke. Mungkin kalau kita sih lebih proses kreatif aja ya, ini membuat foto itu apakah benar-benar kita memanfaatkan set di film, maksudnya kan memanfaatkan set di film, kita lihat ini ada set ini bagus, terus kita foto di situ, kita minta kepada kepada talent untuk kita foto di situ, dan biasanya foto karakter ini pun bisa dari kita berpikir berinisiatif untuk menyiapkan, siapa tahu nanti bisa digunakan, karena kebanyakan begitu. Jadi bisa produser juga bisa punya pilihan banyak, dan itu juga di satu sisi ketika kita bilang menggunakan set film, artinya kan kembali ke yang awal tadi, Bal, kita punya komunikasi yang baik kan di situ dengan yang punya kuasa di set itu kan tim art, yang punya kuasa lampu kan tim lighting, ya kan, yang punya kuasa, ya kan semuanya, terus itu semuanya yang punya biar nggak lalu-lalang tim lokasi kan gitu. Artinya disitulah seorang fotografer harus bisa punya kemampuan untuk bisa ngeblend dengan semua divisi, dan kita juga bisa benar-benar maksimal melaksanakan tugas kita, karena melakukan pemotretan apapun karakter di luar adegan dengan itu waktunya sangat sempit kan, Bal. Betul sekali. Sempit, kita dikejar waktu, sementara di satu sisi kita juga harus mendapatkan gambar yang terbaik gitu kan. Jadi itu kalau kita nggak kerja sama dengan semuanya, wah apa kabar deh. Ini di layar sekarang lagi diliatin teaser ini berarti ya? Teaser film foto Bumi Manusia. Ini kan kalau teaser yang kayak gini, ini kan memang diambilnya mengikuti poinnya Pak Ucup tadi. Ini memang diambilnya dari set yang memang dibangun untuk kebutuhan film tersebut. Tapi mungkin gak jarang juga gitu, kayaknya aku ngelihat banyak teaser atau mungkin di main poster sih, dimana digital imaging atau graphic design juga lebih banyak dipergunakan daripada real set gitu ya, lebih banyak dipergunakan daripada still foto lalu dijadikan poster gitu. Nah itu sebenarnya approach-nya tuh beda-beda atau apakah tergantung siapa tuh? Mungkin Pak Jos bisa jawab. Ya tergantung ini sih Dek, tergantung rumah produksian ya. Oke. Kadang-kadang poster ada yang produsernya pengen atau direkturnya pengen, gue pengen digital imaging deh, gue ngambil karakter, gue mungkin akan gabungin sama desainer grafis. Itu yang terjadi di Bumi Manusia kan, posternya kayak gitu kan? Iya, tunggu, aku showing bentar ya. Ini sembari jadi admin nih. Yoi. Ini soalnya menarik banget, soalnya dari beberapa materi poster yang aku pernah lihat, memang ada beberapa yang memang menggunakan lokasi atau adegan. Iya. Atau adegan gitu. Iya. Foto adegan. Iya. Ini kan ini nih Bumi Manusia. Nah, ini dia. Ini. Ini sebenarnya, ceritanya gimana ya? Ini sebenarnya ada Monggo. Ayo dong, cerita dong Mas. Cerita dong. Ayo. Oke. Ini adalah perpaduan antara mengambil foto adegan untuk elemen dengan film studio sebenarnya. Oke. Dan sebenarnya ini adalah kerjasama nih, Mbak. Karena
kita nggak tahu atas keputusan apa, biasanya ada juga PH yang menggunakan 2 fotografer untuk poster dan fotografer yang di set. Nah, kebetulan ini adalah awalnya kita bekerja sama dengan fotografer yang yang harus mau membuat poster. Nah, kita menyiapkan untuk elemennya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sih bagusnya sih yang ngambil poster ya fotografer setnya juga ya kan. Itu dia sebenarnya. Pertama dia lebih tahu lebih tahu karakter yang akan difoto, dia tahu moodnya kapan segala macam, dia lebih tahu gitu kan. Betul. Dan ini sebenarnya kejadiannya sangat menarik bahwa kita menyiapkan set bahwa segala macam di endingnya juga maksudnya akhirnya lebih banyak yang bekerja kan fotografer setnya juga gitu kan. Karena beberapa foto yang dipakai juga akhirnya adalah foto-foto yang waktu kita lagi motret untuk karakter gitu. Sementara terus itu untuk apa ini ada fotografer poster lagi. Ya mungkin itu pertimbangannya kita nggak tahu ya. Apakah kita dianggap fotografer ini belum mampu secara teknis, menguasai lampu dan segala macam, kita nggak tahu, atau alat kita alat lo cukup terbatas, lo nggak mungkin lo bisa motret kayak gitu. Tapi sebenarnya sih nggak juga lo, sebenarnya kita kemampuannya oke juga, jadi kepada para kita oke kok. Tapi kalau gitu sih, Palari nggak gitu. Mungkin tambahan buat Ucup nih mengenai hal tadi tuh. Jadi memang banyak pengalaman dari teman-teman still photographer nih dari awal. Kita udah kontrak nih dengan PH Film misalkan. Kita motret still foto gitu. Nah, kita nggak ada kabar di kontrak itu tentang pemotretan poster. Tapi tiba-tiba waktu kita jalannya proses syuting segala macam. Kok kayak ini udah begini aja sih? Tiba-tiba, gimana nih kalau misalnya sekalian motret ya, tolong. Itu kayaknya juga banyak sih mengalami hal seperti itu gitu kan. Dan ya pasti kita kembalikan lagi ke PH dan seorang produser bahwa kita kembali lagi ke kontrak kita juga, kontrak kerja gitu. Padahal posisi kita sudah, misalkan di awal kita sudah menawarkan gitu kan. Gimana kalau nggak ya include dan segala itu, kan kembali lagi ke kontrak gitu kan. Jadi bukan berarti ada 2 fotografer ini. Sebenarnya agak ribet juga sih sebenarnya, karena ada fotografer poster, ada fotografer still foto, itu agak kenapa nggak di-include-in aja gitu. Ini banyak pertanyaan juga sih dari teman-teman still foto juga sih. Itu ya, mungkin menurutku juga jadi pertanyaan buat aku pribadi sih, karena memang di beberapa produksi aku sempat ketemu beberapa kejadian di mana memang fotografer still sama fotografer fotografer poster tuh berbeda. Dan nggak bisa dipungkiri kalau menurutku itu juga berpengaruh ke aku sebagai aktor yang difoto sih. Karena selama proses syuting, selama proses reading, selama proses nunggu syuting, kan aku berkomunikasinya sama still photographer kan. Betul. Jadi aku pasti punya koneksi dan relationship yang mungkin lebih kebangun daripada sama fotografer yang baru ketemu hari itu, lalu tiba-tiba beliau mengarahkan aku untuk bergaya seperti itu gitu. Pasti ada sampai ada apalagi fotonya di tengah-tengah syuting ya, Bal ya. Betul. Jadi betul. Jadi ada satu hal lagi di mana ada still foto sendiri, terus ada sosmed juga ada still fotonya sendiri. Oh, itu belum ketemu tuh. Oh ya? Ada lagi poster sendiri. Saya pernah mengalami hal tersebut di beberapa PH besar gitu kan. Jadi ini agak kaget juga dengan problem seperti itu, tapi akhirnya kita ngobrol ya, kita sebagai pribadi still foto dan fotografer sosmed dan poster ya saling sharing aja gitu. Kita kerjasama aja gimana nih dengan ya itu nggak bisa keluar dari kontrak itu aja. Jadi bikin ya yang penting kita jalan aja lah, jangan sampai ini bagian gue istilahnya. Yang penting invoice lancar, amin. itu nomor 1 ya. Sorry banget nih, itu nomor 1. Yang penting termen turun gitulah kok. Nah, itu dia. Amin. kita boleh Palari aman kok, Palari. Palari aman ya. Kita boleh ngelihat ini nggak? Pak Jos sebagai admin boleh ngelihat contoh-contoh main poster lagi nggak? Mungkin kita bisa breakdown di sini. Mungkin sebelum masuk main poster, gue akan cerita treatment beda kali ya. Nah. Monggo. Boleh dong. Boleh. Ya, silakan. lanjut. Boleh nggak?
Kalau nggak boleh, aku Nggak boleh sih sebenarnya, cuma karena udah diomongin jadi ya harus nggak apa-apa. Soalnya di Instagram belum keluar. Iya nih, delay. Iya ya? Oh. Ini Nah, cukup menarik ketika pengambilan poster, materi poster itu diambil dari salah satu still foto. nah ini yang tadi diomongin kan? Iya, ini kejadian di filosofi kemarin. Jadi ini kan, ini foto dipilih sama Angga, sama direkturnya, ketika sudah selesai syuting. Oke. Jadi treatmentnya adalah poster diambil dari salah satu still foto. Oke, tapi ini bukan main poster ya? Ini teaser poster. Teaser poster, oke. Kayak yang Bumi Manusia tadi berarti Mbak, Iya, teaser. poster. Iya. Cuman kita ambilnya dari adegan. Tapi terkadang teaser poster tuh kadang lebih keren daripada Iya, poster setuju. utamanya. Iya. Enggak loh. Itu intensi. Belain Aku seperti boleh apa gimana? Yuk silakan Mbak. Apa kejadian Boleh nggak? mungkin Ya waktu Mbak Bubu garap- silakan. Ya mungkin lanjut. Enggak, ini dulu aja, Mas Koko. Enggak nih, Oh, Mas Koko, penambahan dari Aku. Jos apa namanya? Itu juga kejadian bukan teaser poster malah jadi poster utama. Itu gue pernah motret itu di mungkin ada fotonya film The Mirror Never Lies waktu itu sama Camilla Andini anaknya Mas Jarin. Itu jadi ya itu tadi kejadiannya syuting sudah selesai dan kita harus billing foto-foto. Oh ini nih cocok buat poster utama. Dan tadi menanggapi ada beda-beda teaser poster, ada juga namanya buat festival itu beda lagi tuh posternya tuh. Iya. Jadi ada teaser poster, ada poster official gitu kan, ada Ya. buat Internasional. festival itu beda lagi. Internasional, tuh. iya. Internasional. Iya. Gitu. Banyak ya Informasi aja kebutuhannya. sih. Aku tambahin ya Iqbal, boleh ya? Boleh, Monggo. silakan. Enggak. Ini sekarang dari kacamata yang publisis lagi nih. Pertama, aku juga pernah mengalami sebuah film yang saking posternya banyak, jadi posternya 3, gitu kan? Bisa juga. Iya. Akhirnya kita mikir, oh ini buat segmen ini buat itu Oh. adalah Film apa, Mbak? Tunggu. Film apa, Mbak? Pokoknya itu again adalah strategi komunikasi gitu kan. Karena at the end of the day, kalau sebagai publisis, apapun yang efektif untuk kita mengkomunikasikan apa yang kita perlu komunikasikan, itu yang kita pakai. Dan kita komunikasi itu kan nggak cuma satu tempat ya. Ada A, B, C, D. Itu tadi katanya Mas Koko dan juga kata Bang Ucup. Makanya kadang-kadang kenapa lucunya terkadang teaser poster itu ya secara estetika, secara art jauh lebih bagus daripada official poster. Karena kalau dari mata Kenapa publisis, itu? nah kalau dari mata publisis biasanya official poster itu kita pakai yang bisa reach out atau merangkul semua segmen. Semua. Ya, paham ya? Jadi kalau oke, Iqbal oke. main, mukanya Iqbal paling gede, itu penting banget Yes. buat soal publisis Oke. kasarnya nih. Iya. Karena objektifnya adalah oke supaya semua bisa tahu nih pemainnya adalah si A terkenal. Oh, filmnya film drama, percintaan, and segala macam. Nah, tapi kalau misalnya teaser poster biasanya keren banget karena itu adalah yang biasanya nih ya, kalau dari pengalaman publisis gitu, biasanya yang produser suka, yang sutradara suka, yang pemainnya pada suka, tim promonya suka banget, cuman keren banget. Aduh, tapi nanti nyampe nggak ya? Ini nanti terlalu art house. Akhirnya itu yang jadi poster internasional film festival atau poster buat internasional. Biasanya begitu. Kenapa teaser jadinya kok kayak lebih keren ya gitu. Ini berarti yang lagi ditayangin di screen sekarang, ini contoh 4 teaser poster yang berbeda dari satu film ya? Yes. Kayaknya. Gimana, Vin? Itu punya siapa? Punya Bang Mana ya? Ini Banda ya? Jelas. Banda ya? Banda. Banda, Mas Alvin. Banda. Mas Alvin. Kalau Banda ini uniknya gue disuruh briefnya tuh ada teaser poster, ada poster alternatif sama official poster gitu kan. Oke. Karena dari Kepulauan Banda itu objeknya juga macam-macam kan, ada yang mau ditampilin bangunan, ada yang mau ditampilin landscape, penduduknya sama biji pala sebagai komoditas Kepulauan Banda itu. Jadi waktu itu Mbak Lala Timothy tuh nge-brief gue dari beberapa adegan, gue dikasih beberapa adegan gitu, terus disuruh screen cap image inti gitu dari film Banda itu gitu.
gitu sih. Terus challenge-nya itu ubah dari horizontal jadi vertikal gitu, jadi bentuk poster. Jadi itu yang kayak tadi dilihatin sama Bapak kan, fotonya stylenya Filosofi Kopi dari apa namanya horizontal untuk jadi vertikal kan. Iya. Gitu sih. Iya. Jadi nggak berasa ini kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi, sejam udah hampir. Sih? Udah hampir sejam kita ngobrolin. Buat teman-teman yang mungkin baru kesampaian untuk bisa nonton live sesi 2 Indonesian Still Photographer, kita masih ngebahas still foto sebagai materi utama promosi. Kita udah bahas banyak banget dari tadi. Mungkin yang aku penasaran banget, boleh nggak sih kita bahas contoh-contoh main poster film? Ada nggak fotonya? Main poster. Oh iya. Tadi Bumi Manusia udah ada satu. Itu penggabungan dari hasil foto still dan juga digital imaging gitu kan? Boleh nambahin lagi nggak, Bang? Boleh dong, boleh. Jadi gue dulu punya pengalaman, gue sebelum terjun ke desain poster, gue tuh punya pengalaman kalau setiap ngelihat poster di bioskop, apalagi poster-poster film Indonesia tuh kayak ada rasa kok keramaian banget ya, kok mukanya kealusan banget ya gitu kan. Iya. Terus setelah ya maksudnya kayak jadi banyak pertanyaan lah gitu kan. Tapi sejak nyemplung ke film Indonesia ini, gue jadi paham sih maksudnya pertimbangan apa yang bikin jadi kayak gitu. Oke. Kadang misalnya kayak Bumi Manusia gitu ya. Maksudnya bukan gue yang bikin, tapi maksudnya gue jadi paham apa pertimbangan produser jadi kayak gitu. Oke. Itu nanti mungkin kita bisa bahas lagi ke Kak Edi tentang apa yang sebenarnya membuat poster itu bagus menurut penilaian sebuah produksi house gitu. Cuma sebelumnya kita lihat dulu di layar, sekarang sudah ada contoh main poster buat teman-teman. Udah ada contoh main poster dari nanti kita cerita tentang hari ini. Ini kalau ngelihat gambar ini main poster. Tapi nggak pakai digital imaging nih ya? Nggak. Karena briefnya dari awal produser dan si saudara pengennya tuh, Jos, gue pengen nanti poster gue tuh realis ya. Jadi gue nggak mau ada elemen-elemen tambahan di dalam poster itu. Oke. Dan sah-sah aja sebenarnya kan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan? Sah-sah aja. Dan nah itu dia. Aku juga baru tahu kadang ketika main poster tuh ada dua juga sih. Ini kegunaannya dipakainya gimana? Ya buat di kalau ada bioskop, dua. Di bioskop tuh berarti ada yang misalkan teater 1 pakai yang A, yang teater 2 pakai yang B gitu. Jadi ada 2 poster dalam satu bioskop. I see. Asa aja itu mah, cuman aja. Cetaknya aja lebih mahal ya kan. again kalau itu efektif buat komunikasi sih setuju banget. Kalau emang ada meaning dan ada message yang pengen disampaikan ya nggak apa-apa banget sebenarnya kan. Iya. Banget. Iya. Timnya sama, moodnya sama gitu. Dia nggak jomplang satu sama lain. Iya. Nah, kalau misalnya yang menurut sepengetahuanku adalah salah satu tugasnya still photographer bagaimana bisa menggambarkan satu film di dalam satu gambar gitu. Bagaimana dari sebuah poster film itu sudah bisa menggambarkan cerita dari film ini tersebut. Nah, ini pertanyaannya buat Kak Edi sebagai produser. Jadi sebenarnya apa menurut Kak Edi yang membuat sebuah poster film itu bagus gitu? Karena yang tadi Mas Alvin pernah cerita bahwa nggak jarang kalau di Indonesia memang kayaknya poster film itu cast oriented sekali gitu. Jadi lebih dominan ini yang main daripada ini ceritanya. Itu menurut Kak Edi gimana? Iya. Paling pertama, jadi sebenarnya Iqbal udah agak ngejawab sih sebenarnya jawabannya, bahwa the most important thing for us, I think for me as a producer adalah melihat sebuah poster atau visual poster itu bisa menggambarkan tema dan cerita filmnya dengan baik. Either the key art, the official poster itu storytelling atau bisa bercerita dengan satu image, atau at least convey feelings. Kira-kira feelingnya seperti ini yang akan didapatkan oleh penonton ketika nonton di dalam bioskop. Jadi ketika ini udah misleading, ketika ada film yang let's say ini film tipe film yang lirih, yang art, yang
yang lebih lyrical gitu, tiba-tiba di posternya adalah sesuatu yang overbright, yang komedi atau yang udah misleading, itu adalah sesuatu yang udah salah. Nah, itu udah we're not hitting the right market karena udah mengarahkan orang, ekspektasi orang udah salah gitu. Nah, jadi menurut aku adalah seperti itu. Ketika memang posternya bisa menggambarkan filmnya dengan baik, itu nomor satu sih. Jadi menurut aku nggak masalah sebenarnya ketika kadang-kadang pemilihan yang mana teaser poster, yang mana yang lebih bermain sebagai eksperimen, kadang-kadang bisa makanya dibilang lebih bagus karena bisa lebih puitis, lebih apa, sementara memang kalau main poster banyak yang mempertimbangkan efek komersialnya ketika memang memang pemain-pemainnya lebih terlihat dengan jelas dengan segala macam. Cuman ini tergantung banget, kita bisa lihat kayak poster The Breakfast Club gitu yang semuanya berdiri dengan mukanya masing-masing, tapi it's very iconic. Orang dan bisa menggambarkan betapa persahabatan, pertemanan orang-orang ini gitu loh. Jadi dan bisa provoking juga gitu. Jadi emang menurut aku sih tergantung filmnya banget. Jadi dan tergantung strateginya banget. Jadi ada poster film yang bisa provoking, ada yang film yang bisa menggambarkan image cerita filmnya dengan baik dan lain-lain sih. Kalau pemain ngomongin internasional itu tergantung banget internasional poster. So apa? Kalau poster internasional tergantung juga. Jadi kalau misalnya bukan cuma buat festival, let's say filmnya punya distribusi mendapatkan distribusi di negara-negara lain. Ketika film kita didistribusin ke Jepang sama film kita didistribusiin di Eropa, bisa jadi beda karena beda style, beda market. Itu sih kebutuhannya. Jadi emang kalau di Indonesia mestinya sih satu sama. Beda negara ya beda ini. Ngikutin marketnya pastinya lah ya. Ya. Nah, ini di layar sekarang ada poster Love for Sale 2. Ini hasil pekerjaannya Mas Alvin. Ini menang ya Mas ya? Menang dong. menang Piala Maya luar biasa. Piala Maya best poster ya, gokil. Tapi ini emang harus diakuin, emang keren banget sih. Aku suka loh lah. Posternya. Ini kalau tapi sementara ini yang dapat penghargaan tuh baru desainernya, Bal. Fotografer tuh belum ada nih. Itu dia. Ini makanya ini yang pengen aku tanyain sebenarnya. Ini ketika ada proses. Harusnya 2 tuh pialanya tuh ya. Pialanya mesti 2. Ketika Mas Alvin diberikan amanat untuk mengedit foto ini, digital imaging, mendesain foto ini kan berarti sudah ada fotografer yang memoto duluan dari bird's eye angle itu kan? Iya. Nah itu abis itu briefingnya paling sama produser ya untuk bikin maunya seperti apa dan lain-lain gitu. Iya, ini request Mas Angga sih, Mas Angga Sasongko sama Visinema dari awal emang udah mau si Arini di tengah, terus udah gitu dikelilingin sama anggota keluarga lain gitu kan. Terus fotonya juga sendiri-sendiri, Arini sendiri, si Adipati Dolken sendiri, terus si Taskia Namia sendiri, terus piring-piringnya sendiri gitu. Nah, kita desainer ini nyusun jadi compositing jadi satu gitu. Iya. Biar lightingnya kena gitu kan. Terus udah gitu kenapa? Iya, padahal foto-foto ini ya maksudnya semua piring-piring dan karakter tadi tidak akan bisa terjadi kalau nggak ada still photographer ya Pak Ucup ya? Ya. Iya, nggak ada yang motret kan. Iya benar. Emang kalau festival harus ada kategori buat still foto terbaik mungkin. Tapi sampai sejauh ini memang belum ada ya? Berarti. Wah. Iya. Itu berarti harus bisa jadi still foto. Ya, kita bisa raise tuh Iqbal untuk